diskusi. Babad itu kalau dalam istilah, dalam arti kata kan bagian dari sejarah yang dipenuhi dengan mite, kemudian dengan simbolik pasti, karena itu kan peradaban di masa itu, dan kita harus bisa membaca simbol-simbol tersebut. Kenapa Mas Nasirun nggak mengambil dengan kata sejarah Banyumas? Karena kalau secara kimbang artinya historis. Historis kan suatu, kalau bahasa Arabnya sajarotun, pohon yang menghasilkan akar, silsilah, keturunan, jadi sejarah. Dan sejarah kalau kita pakai dunia literasi ilmu pengetahuan kan sudah jelas bahwa itu suatu perbuatan, suatu tingkah laku yang merekam masa lalu dan benar-benar terjadi secara realistis, empiris gitu. Salah satu di bagian sejarah adanya babad ini. Babad kan biasanya tidak realistis, tidak empiris, tapi dipenuhi dengan kadang khayalan dan mitologi dan suatu peristiwa yang antara bercampur lah, namanya beririsan antara yang nyata dengan tidak nyata. Kenapa Mas Nasirun ini mengambil kata babad? Apakah memang di Banyumas, padahal kan pelaku-pelakunya asli ada ya Mas ya? Apalagi tadi diterangkan kita lupa terhadap literasi Banyumas, padahal ada semua. Apakah itu karena memang banyak mitos-mitosnya juga, banyak mitologinya atau banyak dramatologinya yang tidak terjadi secara nyata? Kenapa tidak memakai sejarah yang kalau dalam bahasa pengambilan pustaka kan dia jelas, realistis, metodologis, kemudian sistematis, dan walaupun penuh dengan mimpi dan khayalan si penulis kan pasti ada, tapi berdasar dengan sesuatu yang metodologis lah gitu ya. Walaupun pasti Mas Nasirun ini kan metodologisnya luar biasa, sumber-sumbernya luar biasa sekali. Maksudnya kalau orang Barat mungkin membaca ini babad ini sumbernya nggak jelas, sumbernya kurang lengkap mungkin gitu. Walaupun saya juga mendukung dengan kata babad, artinya babad itu lebih mengakar lah kalau dengan kata Banyumas. Kalau bahasa Inggrisnya historis mungkin karena kita sering terpengaruh dengan budaya Barat, rasanya melek, rasanya masuk ilmu pengetahuan sekali gitu Mas, Pak, itu yang ya. Ini waktu menjawab saya 5 menit karena sampai dengan setengah 10 gitu ya. Jadi begini, kenapa saya menggunakan kata babad? Alasan paling bodoh saya adalah karena saya tidak mengarang buku ini. Saya kan hanya menerjemahkan. Dan buku ini aslinya, dalam naskah aslinya itu yang memang serat babad Banyumas. Di halaman depan buku ada koleksi saya. Jadi buku Mertadirijan ini judulnya itu yang memang serat babad Banyumas. Saya terjemahkan menjadi babad Banyumas. Nah, kalau yang babad Wirya Atmaja, judul bukunya itu adalah babad Banjoemas. Nah, Banjoemas ini yang sekarang dipakai menjadi Banyumas Kota Larang. Saya hanya mengalih aksarakan dari bahasa Wonosobo menjadi Latin, dari Latin kemudian menjadi Indonesia. Jadi saya hanya mengalih bahasakan, tidak mengarang, tidak nambahin, tidak ngurangi. Jadi apa yang diceritakan di situ ya saya tulis. Bahwa babad itu banyak mite, banyak legenda, iya. Babad Mertadirijan itu kalau nama jenengan nanti baca, itu dari atas itu kisah pertama itu tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu punya anak yang namanya Nabi Sis dan Betara Sis, Dewa Sis. Nah, leluhur Banyumas itu Sang Hyang Sis itu. Sang Hyang Sis beda dengan Nabi Sis. Jadi sejarah Pangiwon itu begitu. Jadi nanti ketemu dengan wayang. Nanti ketemu dengan Jenggala. Panjiasmoro Bangun itu. Nanti ketemu dengan Majapahit dan sebagainya. Jadi iya, karena kita harus akui babad itu memang bukan buku sejarah dalam pengertian modern atau dalam pengertian barat. Babad itu adalah sastra sebenarnya, karya sastra. Makanya teman-teman sejarawan selalu mengabaikan sumber babad karena Allah ini kan pinter-pinternya yang ngarang, pinter-pinternya penulis babad. Makanya Joko Tingkir itu kan dalam babad Tanah Jawi kan banyak sekali perlambangnya. Perlambang Sinonggo Bajul itu kan versi juru kunci petilasan Keraton Pajang gitu. Itu kan karena sikap bajulnya Joko Tingkir. Bajul itu ya buaya darat. Nah, simbolisasi getek naik
apa? Sampan. Naik getek itu, naik rakit itu di atas gelombang, itu adalah perzinahan Joko Tingkir. Jadi getek yang bergelombang itu adalah ranjang yang bergoyang. Karena dia itu memang mata keranjang gitu ya. Jadi Cempaka itu menjadi istri itu kan karena dihamili duluan. Dihamili duluan kan tidak mungkin diceritakan bahwa seorang Joko Tingkir menghamili putri raja. Akhirnya disimbolkan dengan bertarung dengan Kebondanu, ditusuk dengan sadak lanang. Sadak lanang itu kan alat kelamin laki-laki. Dan ketika sadak lanang ditusukkan ke Kebondanu, keluar darah. Ya darah itu adalah disimbolkan dengan dubang abang itu kan sebetulnya selaput keperawanan yang diterobos oleh sadak lanang itu. Jadi simbolisasi itu banyak sekali bertebaran di Babat. Iya, karena harus menutupi aib raja, aib kekuasaan. Nah, itulah yang kemudian orang Barat mengabaikan sumber-sumber pribumi karena Allah ini cuma hisapan jempol. Ya. Nah, tapi monggo Pak Sinten masih kan sebenarnya, tapi ditulis sebaiknya. Sebaiknya bagaimana ini untuk menutupi tingkah laku raja yang sebetulnya amoral. Akhirnya begitu. Jadi, nah, kenapa saya menggunakan Babat? Benar bahwa saya ingin ini mengakar. Jadi lebih orang ketika membaca sejarah Banyumas, Allah ini kayaknya ini mumet ini. Tapi kalau Babat ini cerita, lebih mudah diterima. Dan lagi saya memang ingin ini tetap saya jadikan judulnya tetap Babat selain alasan itu karena saya ingin mengenang kembali betapa leluhur kita, para sastrawan-sastrawan, para pujangga Banyumas di kala itu begitu telaten menulis sejarah zaman lalu. Nah, ketika kita berbicara Babat Banyumas Wirya Atmajan, itu yang kemudian kita ketahui ini sebetulnya adalah buku sejarah, bukan buku Babat. Makanya kajiannya Prof. Sugeng itu mengatakan bahwa Babat Banyumas Wirya Atmajan adalah pseudo Babat. Judulnya Babat, isinya sejarah. Karena apa? Karena tidak ada mitos di situ, tidak ada legenda di situ, tidak ada hal-hal yang klinik dan sebagainya di situ. Tapi betul-betul cerita sejarah. Judulnya Babat, tapi sebetulnya cerita sejarah. Akhirnya kemudian itulah yang lebih luas dibaca oleh masyarakat. Jadi Babat Banyumas dari 101 naskah itu yang paling terkenal adalah Babat Banyumas Wirya Atmaja yang ditolak di Balai Pustaka, akhirnya diterbitkan di Purbolinggo di tahun 1932, dan hari ini kita masih bisa melihat naskah aslinya, naskah tulisan tangan Wirya Atmaja. Wirya Atmaja itu Patih Purwokerto yang ditanya oleh residen Purwokerto, ini kenapa kok Banyumas dan Purwokerto itu tukar guling bupati? Yang mati itu sebetulnya adalah Bupati Purwokerto. Terus yang dipecat itu adalah Bupati Banyumas. Harusnya pengganti Bupati Banyumas karena dipecat kan harusnya menjadi Bupati Banyumas. Itu malah dipindah ke Purwokerto. Yang di Purwokerto malah menggantikan di Banyumas. Yang kemudian oleh orang Banyumas itu, inilah ketepatan ramalan Ki Ageng Mranggi. Yang Ki Ageng Mranggi kan ramalannya kan petik mangan manggar yang pertama. Ketika banjir gabur Banyumas itu, petik itu ikan sungai yang bisa makan manggar yang tingginya sepohon kelapa. Nah yang kedua ramalannya adalah mengko angger anakku ditarung karaeh. Jadi kudi itu kan ada karahnya itu, yang logam besinya itu. Kudi tarung karo karaeh, Banyumas Bali mengtraeh maneh. Jadi Mertadireja itu dipindah ke Purwokerto karena dia Mertadireja itu dipindah ke Banyumas, menggantikan Cokronegoro. Padahal Cokronegoro itu kan bukan orang Banyumas. Jadi telah hilang itu karena Yudanegara 5 dipecat. Yudanegara 5 dipecat gara-gara nanam pohon beringin. Itu digantikan oleh Cokrowedono yang keponakan Patih Solo. Cokrowedono keponakan Patih Solo.
Cakrawedana melahirkan Cakranegara. Sementara yang terahnya Joko Kaiman malah menjadi Bupati Purwokerto. Nah, ketika terjadi pergeseran Karah Karpudi itu, Residen dan Cokronegoro II itu bertikai, yang mengganti dalam Mertadireja. Jadi karahnya itu balik, kudinya itu balik. Dan itu menjadi awal ketika Dawuhan itu kan sebetulnya makam keturunan Joko Kaiman. Tapi karena Yudanegara dipecat, kemudian orang Keraton Solo dipindah menjadi Bupati Banyumas, makamnya keturunannya Joko Kaiman, Mertadireja I, kemudian seolah-olah tidak boleh ditempatkan di Banyumas, tidak boleh di Dawuhan. Karena Dawuhan sudah menjadi makamnya Cokrowidono. Jadi terahnya Bupati Merapat, Mertadireja I malah dimakamkan di Kepukuh. Anaknya, pendiri Kabupaten Banyumas, Mertadireja II, bikin makam sendiri di Kalibogor. Dan Mertadireja III, yang kemudian Bupati Banyumas, menjadi Bupati Banyumas, harusnya kan dimakamkan juga di Dawuhan. Jarak Banyumas ke Dawuhan tinggal ke barat itu. Itu tetap dimakamkan di Kalibogor, Mertadireja III. Jadi kekuasaan Solo itu menggeser pewaris Adipati Merapat dengan kekuasaan dari Solo, Cokrowidono. Dan makamnya juga beda. Kalau panjenengan datang ke ziarah ke Dawuhan, makamnya keturunannya Joko Kaiman itu biasa. Ngabai janah ya kayak makam masyarakat umum biasa, ngabai janah, ngabai kali geduk, ngabai bawang, apalagi ngabai kali geduk sama ngabai bawang itu ketuker itu tulisannya. Nah, saya tanya ke ke yayasannya, ini kok namanya ketuker? Iya, itu tukang bangunannya salah. Jadi yang makamnya anaknya ditulisi bapaknya, yang makamnya bapaknya ditulisi anaknya, karena jejer itu. Kalau panjenengan lihat di sana, jadi tukang bangunan itu yang menghapus sejarah. Nah, sementara makam Cokrowidono yang oleh orang-orang disebut dengan makam Kanjengan, itu panjenengan masuk aja itu sudah ada gerbang, terus masuk lagi ada Paseban, masuk lagi itu ada Rono, masuk lagi untuk naik ke makam aja tingginya 1 meter lebih, betul-betul makam bangsawan. Sementara makam Adipati Banyumas sendiri nggak terurus sampai sekarang. Nah, sekarang makam Banyumas yang Kanjengan itu barusan dipugar oleh keturunannya Mangku Subroto, Kuntoro Mangku Subroto, keturunannya itu sekarang sudah diperbaiki dengan sangat bagus. Sementara makamnya Yudanegara V itu sekarang malah di tengah kebun singkong, jalan masuknya itu tidak ada. Padahal itu pemberani dari Banyumas. Oke, sementara bahasan itu tentang sahabat kita cukupkan itu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang setengah jam ke depan tentang pripun caranya ini. Saya sudah mencari caranya gimana ya. Saya tawarkan, yang saya tambahin tadi yang dari Pak Sudir nih, saya sudah bawa ini ke Dinas Pendidikan, ke Wirawati. Bu ini Babat Banyumas, saya jadikan menjadi bacaan anak. Kenapa bacaan anak? Kan tidak mungkin anak SD suruh bacaan ini. Wong ini usia untuk 30 tahun ke atas. Jadi saya itu sudah menyusun untuk bacaan anak SD. Apa dari belakang? Nah, ini. Jadi saya ingin menuliskan sejarah Banyumas itu untuk bacaan anak SD. Yang pertama tentu saja saya ingin mengenalkan sosok Baripin, terus sosok Katuhu, terus sosok Kaiman. Kenapa 3 sosok itu saya kenalkan ke anak? Saya ingin ada role model kepribadian Banyumas yang diambil dari leluhur Banyumas berdasarkan kisah dalam Babat Banyumas kepada anak-anak Banyumas untuk menjadi pembentukan karakter anak. Karakter Joko Kaiman sebagai seorang yang berani mengambil keputusan yang sulit di saat yang tepat. Ketika semua orang tidak mau datang ke Pajang karena khawatir dibunuh, dia memberanikan diri menjadi korban. Kalau saya mati tidak apa-apa.
Terus bagaimana seorang Baribin, leluhur kita itu, diusir dari Majapahit hanya karena kecurigaan akan memberontak. Akhirnya dia berpetualang menemukan kejayaannya sendiri dan akhirnya dia menjadi leluhur Banyumas yang sangat dihormati. Jadi apa yang namanya ya? Ada karakter-karakter dari leluhur kita yang bisa kita wariskan ke anak-anak. Ya pemberani, ya jujur, ya bisa mengambil keputusan, ya bisa menerima resiko. Itu yang ingin saya tuliskan untuk menjadi role model. Nah, jawaban Kepala Dinas Pendidikan, kami tidak ada dana untuk menerbitkan buku. Jadi panjenengan terbitkan sendiri, gandeng penerbit, konsorsium, baru ditawarkan, dilelang. Kalau jadi ya bisa menjadi bacaan anak dengan dana BOS. Wah, saya itu nggak punya jalur itu ya. Bayangan saya ya, dinas ada dana atau ada memo dari kepala dinas untuk seluruh SD dengan dana BOS, itu BOS juga bukan dari murid nih. Itu ada alokasi untuk membeli bacaan itu. Ternyata, wah nanti saya ditangkap KPK Mas kalau mungkin surat untuk meminta sekolah untuk membeli buku gitu ya. Jadi kepala dinas sudah, dinas pendidikan sudah. Terus saya mikir siapa yang bisa untuk menyebarkannya. Akhirnya saya berpikir, oh Arpusda. Arpusda itu kan arsip dan perpustakaan daerah. Jadi mestinya ada dana untuk buku. Karena lawang masak kan perpustakaan, berarti kan bicaranya adalah buku, pustaka. Saya datang ke sana, soal jawabannya anggaran kami itu bukan menerbitkan Mas, tapi membeli buku. Jadi bilang pun Bu, Perpusda beli buku saya saja, nanti saya cetak. Nah bayangan saya ya, ini Arpusda itu kan membawai kabupaten, seluruh kabupaten. Kalau dibagikan ke seluruh taman bacaan masyarakat itu kan banyak sekali. Ternyata anggarannya terbatas Mas, cuma bisa beli 5. Jadi Arpusda menyerah karena tidak ada dana untuk menerbitkan. Nah, terus saya bilang, loh kemarin kok penulis-penulis itu menerbitkan Bu? Iya, karena penulis-penulis itu kumpulan penulis diterbitkan oleh Arpusda. Tapi kalau panjenengan karena ini karya sendiri, kami nggak berani menerbitkan karya sendiri. Harusnya karya kumpulan. Jadi saya mentok lagi di Arpusda. Terus saya pikiran begini, wah ini selama ini kan, ini gosip nih Pak Dedi, tamu-tamu pejabat, tamu-tamu pemerintah dari luar kota, katanya kalau datang ke Banyumas kan tidak dapat oleh-oleh. Atau kalaupun dapat oleh-oleh itu katanya kudi sebagai hiasan. Iya, kudi-kudian. Kudi-kudian. Kudi temenan. Lah, saya bilang, lah daripada cuma kudi-kudian dipasang di dinding, mbok dinas pariwisata atau namanya tuh Dinpora Bupar itu mbok dana yang untuk beli kudi itu, untuk beli babat Banyumas ini, kalau ada tamu dari luar daerah, oleh-olehnya jangan kudi lagi. Kudi kan cuma buat pajangan. Bu ini saja. Jadi bisa mengetahui sejarah Banyumas. Pulang dari Banyumas dapat oleh-oleh buku sejarah Banyumas. Jawabannya, ya nanti kami rapatkan. Ini sudah 2 tahun. Nah, terus akhirnya ini saya dapat gosip lagi Pak Dedi. Ini kan mau pilkada. Pak Husen mungkin nggak maju, katanya istrinya. Akhirnya saya menemui Pak Dewo. Bayangan saya Pak Dewo kalau mau maju mau menawar ada kepedulian kepada sejarah Banyumas. Malah kita cerita, Mas, jenengan diterbitkan di penerbit saja, nanti dilelang di Pemda. Akhirnya, jawabannya kok sama dengan dinas pendidikan ya. Jadi intinya, buruk sangka saya adalah kami belum ketemu jodoh. Pemerintah berniat untuk ini menjadi proyek pemerintah yang dibaca oleh masyarakat Banyumas. Belum ketemu jodoh. Semoga besok ketemu jodoh dengan panjenengan rawuh mriki. Jadi saya tuh, kenapa saya ngundang panjenengan? Saya tuh ingin dibantu pripun cara ini. Nah masa saya mencari sendiri, menerjemahkan sendiri, menerbitkan sendiri, mengedarkan sendiri, harus ngemis kemana-mana sendiri. Nah akhirnya saya berpikiran, ya sudahlah, siapa tahu tanpa harus jalur formal birokrasi, bisa lewat dewan. Nah pada waktu public hearing itu,
public hearing tentang rancangan undang-undang pemajuan kebudayaan. Itu kan saya diundang di depan Dewan, saya sampaikan ini dalam draft rancangan undang-undang pemajuan kebudayaan kan ada pengembangan tradisi literasi dan sebagainya dan sebagainya. Berarti harusnya Babat Banyumas itu masuk wilayah itu. Karena itu inti. Kenapa inti? Yang pertama, selama 25 tahun kita memperingati hari jadi yang tanpa dasar. Saya tidak mengatakan keliru. Tanpa dasar, karena 6 April 1582 itu memang tidak ada dasarnya. Tahun 1582 itu adalah tahun matinya Joko Tingkir. Kan nggak mungkin orang mati itu mengangkat Joko Kaiman. Itu yang pertama. Terus 6 April itu, 1 Syawal itu juga nggak ada dasarnya. Bahwa kemudian sekarang setelah 25 tahun diganti menjadi 22 Februari, itu lebih ada dasarnya. Dasarnya adalah Babat Banyumas Kalibening yang mengatakan bahwa Joko Kaiman itu datang ke Pajang Rabu sore. Tanggalnya saya lupa, tapi setelah di konversi itu ketemu yang sekarang 22 Februari itu. Tapi kalau kita kaji lagi, itu kan tanggal keberangkatannya Joko Kaiman ke Pajang. Orang berangkat kan belum dapat hasil menjadi bupati kan setelah sampai Pajang. Jadi hari jadi Banyumas yang 22 Februari itu yang 6 April tanpa dasar. Nah, tapi paling tidak kita berganti menjadi hari yang agak mendekati kebenaran karena baca Babat Banyumas. Nah, selama 25 tahun itu pemerintah Banyumas tidak baca Babat Banyumas. Jadi 25 tahun sejak tahun 90 sampai diubah 2015 itu memperingati hari jadi yang tidak berdasar karena tidak baca Banyumas. Jadi kalau ada rancangan undang-undang pemajuan kebudayaan Banyumas, ya biar otaknya maju ya baca Babat Banyumas. Iklan saya begitu. Dan dari 45 dewan yang beli 7 ya Mas. Yang beli cuma 7 gitu. Teknik provokasi. Itu pun setelah saya provokasi di sana. Gak patut-patut ya. 7 dari saya itu Bang. Termasuk jenengan. Dari 50 bukan 45. Oh, dari 50. Dari 50 bayang. Jadi jenengan Mbak Api, terus Jajat Pak Jajat, terus yang perempuan 2 siapa tuh? Balkis, Ira. perempuan 3 apa ya? Ini tuh 7 lah. Ya. 7 orang. Oke. Yang dari Gerindra sama apa itu sudah menghubungi saya katanya mau beli. Tapi sampai hari ini berarti sudah Ikros sunat bulan apa Mi? Waktu Pak Jajat kesini tuh loh. Kan udah hampir setengah tahun ya? Ya, hampir sama. Hampir setengah tahun. Belum. Kayaknya lupa. Karena dia itu kan mungkin lihat foto Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu kan Bukan. di foto lagi membaca Babat Banyumas. Terus dewan dari Gerindra terus bilang, Pak saya beli juga gitu. Manda betul yang menghubungi Manda itu. Imanda ya. Rahmat Imanda. Iya. Terus termasuk Gus Duloh itu juga berjanji. Nanti saya singgungnya dia. Provokasi. Nah, saya bacakan ya dari Mbak Sandra Bulan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, 2 diantaranya sudah melalui medsos dan diskusi. Medsos itu juga saya bingung, Mbak. Saya gagap medsos. Saya posting kayak gitu juga nggak tahu ini manfaat apa enggak. Manfaat Pak, soalnya manfaat kalau menurut saya cepat, terus sekarang usia 30 ke atas juga semua udah buka medsos. Oh, soalnya dari jejaring yang saya lihat itu follower saya itu umur 2, ranking terpertama itu umur 25 tahun. Nah, 25 malah lagi aktif-aktifnya. Iya, ranking kedua umur 35. Jadi ini pas nggak ya dengan pasar yang akan Facebook. Nah, Facebook katanya harus pakai Facebook Ads itu ya. Kalau pakai fanpage katanya cuma dilihat. Iya, kalau fanpage cuma dilihat. Kalau ads juga cukup, ini juga biayanya agak tinggi. Biayanya tinggi ya. Sayang sih kalau
pakai Facebook aja. Berarti menurut Mbak Rara yang tepat nih pakai apa? Instagram sama ya. YouTube juga Pak. YouTube. Nah, Instagram itu menurut jenengan akun Babat Banyumas itu pripun? Akun berbedanya kalau saya sudah sangat lengkap sih, cuman mungkin kalau sesekali dibantu nggak apa-apa. Instagram aja. Terus ini juga saya rencananya sih kalau nulis, biasanya kan saya ngirim ke mojok.co. Oh, mojok nulis yang tutut. Iya, betul. Terus ya ini nanti coba saya kirim, semoga diminati. Oke, kemarin. Anak didik saya yang sering itu Esti. Kenal nggak? Esti Diaiman ya. Nggak kenal siswa saja. Iya. Ini dia mau kesini pamit izin mau nikah. Jadi saya kan ngopeni mahasiswa itu sejak tahun 97 sampai kemudian 2018. Jadi dari anak yang masuk kuliah, masih unyu-unyu begitu, saya temani sampai kemudian dapat beasiswa, sampai kemudian S2, sampai menikah. Salah satunya ST, ya namanya. Jadi saya mungkin nanti mengajak Mbak Rara untuk bantu saya bagaimana caranya di medsos. Iya, boleh Pak. Akun saya kan 5 Mbak. Iya, saya tahu. Akun Nasirun, akun Babat Banyumas, akun Balai Pustaka sebagai rumah buku, Iya. akun Balai Kangmas sebagai rumah apa saja, akun Balai Cahaya sebagai rumah Quran. Jadi ini gimana ngaturnya ya biar sampai. Iya. Cara lainnya bisa dengan GV melalui akun-akun medsos dengan follower banyak, bisa. Bisa. Nanti secara saya ngobrol di VA apa ya. Ini yang lagi Mbak Rara ini. Saya beruntung hari ini bertemu Mbak Rara bisa membantu di medsos dan menulis. Berikutnya Ahmad Nurul Iman. Oh, Imam ya. Imam. Yang utama lewat medsos, bagus lagi lewat video sehingga masyarakat tahu dan paham sejarah. Berarti YouTube ya? YouTube. Oke. Mas Imam berkenan bantu enggak? Ke depan gitu. Ya barang-barang belajar. Iya, iya. Cukup banget beliau kayaknya. Karena saya nggak punya tim. Jadi setiap orang yang bikin, mau bikin konten YouTube, saya itu kalau di syuting kayak gini ngomong tidak terasa, saya bisa. Tapi begitu ada kamera di sini tanpa orang itu kaku itu. Jadi kemarin pada waktu ada penerbit dari Klaten mau memfilmkan memvideokan saya bilang saya diajak ngomong, nanti yang nyoting jangan ngomong kalau lagi nyoting. Jadi, itu bisa cair, ngobrol itu nggak kaku dan alhamdulillah lancar itu. Jadi kita bilang kalau podcast saya itu minta podcast itu ya, podcast saya itu diajak ngobrol, tapi jangan ada standing kamera. Jadi kameranya muter terserah, yang penting saya nggak tahu kalau lagi direkam gitu loh. Oke, Mas Imam mungkin nanti saya diajari gimana caranya agar medsos itu bisa dimasuki, karena ada orang yang bilang kalau cuma tulisan orang nggak tertarik, harus ada video. Ya, saya yang bikin video aja meledak gitu. Ngomong sendiri gitu ya. Iya, kemarin saya posting gara-gara untuk latihan Mas Imam. Mas Fajar, dilakukan dengan cara membentuk komunitas khusus pemerhati sejarah Banyumas dan men-share ke berbagai media sosial. Mas Fajar bisa bantu saya? Jadi begini, komunitas Babat Banyumas kan sudah berdiri. Ada 12 pendiri pada waktu itu datang ke sini. Nah, setelah itu tidak ada kabarnya. Jadi saya bikin grup komunitas Babat Banyumas, anggota masuk semua, ada 300-an orang. Tapi si pendiri itu malah nggak pernah nongol, nggak pernah ada. Jadi akhirnya ini serius apa enggak? Dan sampai hari ini tuh ya tidak pernah ada komunikasi lagi. Jadi lembaga komunitas sudah ada, komunitas Babat Banyumas sudah ada. Tapi ketuanya itu sibuk. Ketuanya kan Mas Agung itu yang sebelum itu. Jadi saya lihat ini memang orang sibuk, punya agenda banyak kesenian. Jadi dan jalannya kan jauh ke sini. Terus dia juga tidak pakai Facebook. Repot juga gitu ya. Akhirnya ya udahlah kita vakum. Jadi sejak berdiri sampai hari ini itu tidak ada kegiatan. Nah, makanya mungkin dengan usaha saya tiap Sabtu mengumpulkan 10 orang bisa
bangkit lagi komunitas. Jadi setelah pertemuan ini, nanti saya minta izin jenengan menuliskan alamat Facebook, karena monggo masuk ke grup Babat Banyumas. Grup Babat Banyumas, kita diskusi online-nya di situ. Nah, nanti setelah 8 angkatan, jenengan saya undang lagi, siapa tahu PPKM sudah berakhir, kita bisa kumpul banyak orang. Ini sengaja saya batasi 10-10 karena biar tidak disempit pemerintah, biar tidak disempit orang. Jadi dengan ya jaga jarak yang mungkin agak minim gitu ya. Tapi saya ingin semua nanti bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi. Cuma mungkin daripada saya menjelaskan banyak cerita, model pembahasannya nanti saya bikin kurikulum saja. Nah, panjenengan sudah membaca dulu baru kita diskusi. Jadi saya tuh punya komunitas baca, bahas, diskusi. Karena kita kalau nggak baca dulu, saya cerita terus kan capek saya. Jadi panjenengan baca dulu, nanti kita diskusikan. Maksudnya adalah kalian beli buku dulu, gitu ya. Iklan saya adalah bantulah saya menyebarkan Babat Banyumas dengan mempelajari. Nah, mempelajari itu berarti membaca. Membaca itu berarti beli. Kalau yang sekarang datang, banyak nggak? Iya.